ولا تتكلموا عند الخطبة واسمعوا على ما قال الخطيب على منبر لعلكم تفلحون أنصتوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-ahkama min ba'di 'ilmihi al-qadim wa jazala al-in'ama li-syukri fadlihi al-'azim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-barrur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bid-din al-qayyim al-man'ut bil-khuluqil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama afdhalas salati wat taslim. Amma ba'd. Wa ya ibadallahil karim, wa inni usikum bi taqwallahil hakim al-qa'il bi kitabil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين: عن نوره بما أبناه، وعن جسده بما بلاه، وعن علمه ماذا عمل به، إلى آخر الحديث. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Jima'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan panjang umur, nikmat diberikan iman dan Islam sebagai nikmat yang paling agung bagi kita semua. Yang mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini terus kita pegang teguh, yang bisa kita bawa sampai akhir hayat kita,
sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul, bertemu muka, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, laku khatib senantiasa berwasiat dan merupakan bagian daripada rukun khutbah, dan wasiat adalah wajib bagi kita semua. Wasiat dalam hal kebaikan, yaitu marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi. Bagaimana dalam definisinya takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, baru saja kita ditinggalkan oleh tahun yang berangka tahun 2005. Pada saat ini kita sudah berada di awal tahun 2026, di mana angka adalah merupakan atau angka menunjukkan waktu, di mana waktu adalah hal yang sangat berguna. Ketika diabaikan atau dilepaskan begitu saja, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana dalam satu ungkapan Arab, al-waktu kasaib, waktu ibarat sebuah pedang. Iza lam taqto kotong akak. Ketika waktu tidak digunakan sebaik-baiknya, maka waktu tersebut akan memotong kita. Waktu akan menebas kita. Artinya ketika kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu yang kita abaikan di ujung kehidupan kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menggunakan waktu, yaitu terdapat dalam surat Wal Asr, demi masa, demi waktu, karena waktu adalah sangat berharga, sangat berbahaya ketika kita mengabaikan atau menghilangkan begitu saja dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita sebagai umat manusia sudah ditetapkan dalam Al-Quran, kita diberikan waktu atau batas waktu usia kita masing-masing. Likulli umatin ajalun,
Setiap kita manusia diberikan batas waktu. Ketika kita baru kemarin kita berada di tahun 2005. Saat ini kita berada di tahun 2006. Itu menunjukkan bahwa umur kita bukan bertambah, tapi jatah umur kita berarti semakin berkurang. Untuk itu alangkah indahnya ketika kita senantiasa muhasabah diri. Tahun 2005, berapa persenkah perbuatan baik kita? Berapa persenkah perbuatan tidak baik kita? Berapa persenkah waktu yang kita buang cuma-cuma? Waktu kita buang sehingga tidak bermanfaat untuk diri kita, tidak bermanfaat untuk keluarga kita, tidak bermanfaat untuk tetangga kita, orang lain, tidak bermanfaat untuk bangsa dan negara. Berapa persenkah? Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an yang tadi sudah dibacakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, pertama takwalah kepada Allah sebagaimana definisi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur ini mengisyaratkan bahwa kita dalam Al-Quran menegaskan bahwa kita harus optimis. Kehidupan di masa depan kita nggak tahu. Kehidupan di masa yang akan datang kita tidak tahu akan terjadi apa. Yang jelas harus kita persiapkan. Harus kita renungkan ke depan akan seperti apa. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan waktu ke depan, artinya kita gunakan pada saat ini waktu dengan sebaik-baiknya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita setelah kita meninggalkan tahun 2005 saat ini 2006, kita harus bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, muhasabah, mengevaluasi apa saja yang sudah kita lakukan, lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya. Karena ketika kita sudah sampai pada saatnya, kita sudah sampai pada ajal kita nanti, dalam mahsyar manusia semua dikumpulkan. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan semuanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Tidak bergerak kedua kaki manusia seluruhnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, sehingga dipertanyakan tentang 4 perkara. Apa saja itu 4 perkara? Sehingga manusia belum tenang ketika belum lulus dipertanyakan hal tersebut. Yang pertama adalah an umrihi bima afnahu. Yang dipertanyakan nanti tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Kita menghitungnya tidak usah jauh-jauh. Dalam satu hari dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita perhitungkan. Kita lebih banyak melakukan kebaikannya, kita lebih banyak melakukan taat kepada Allah atau tidak, kita banyak membantu orang atau tidak, kita banyak memberikan kegembiraan pada orang lain atau tidak.
kita sendiri yang bisa menghitungnya atau dengan muhasabah kita sendiri. An umrihi bima abnahu, dalam selama seumur hidup kita akan dipertanyakan umur kita digunakan untuk apa? Apa digunakan kepada hal yang sia-sia? Apa digunakan pada hal yang manfaat? Apa lebih sibuk kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa an jasadi bima balahu. Kita diberikan karunia Allah badan yang sehat, kuat, digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Kesehatan kita, kekuatan kita. Apa untuk mementingkan diri sendiri? Apa untuk orang lain? Kebaikan untuk orang lain dan untuk seluruhnya. Kita sendiri yang menilainya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal, di mana akal tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi ma zamila bihi. Wa an ilmihi ma zamila bihi. Yang ketiga yang akan dipertanyakan adalah tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena ilmu itu ibarat sebuah pisau yang memiliki dua ketajaman. Pisau yang memiliki dua ketajaman atas bawah, sehingga ketika pisau itu dipegang oleh orang yang tidak waras, maka pisau tersebut akan menjadi bahaya. Nah, inilah pentingnya ilmu diimbangi dengan nasihat agama, sehingga ilmu tersebut terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Ilmu yang sudah diamalkan kemana dipakai, untuk apa saja, dimanfaatkan untuk apa saja. Kemudian yang keempat adalah wa an marihi min aina iktasabahu. Yang keempat adalah tentang harta, dari mana kita mendapatkannya, dengan cara apakah? Apa dengan cara merugikan orang lain, dengan cara curang, dengan cara korupsi dan lain sebagainya, akan dipertanyakan nanti. Wa an marihi min aina iktasabahu. Meskipun dihasilkan harta tersebut dari yang halal, akan dipertanyakan juga dibelikan untuk apa, dibelanjakan untuk apa. Apa dibelanjakan kepada hal-hal yang baik, apa dibelanjakan kepada hal-hal yang maslahat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat, itu akan dipertanyakan nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di awal tahun 2006 ini kita semua bisa muhasabah diri sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW yang tadi saya uraikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. المبعوث رحمة للعالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد فيا معذرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأن بدأ بنفسه وسنى بملائكة مسبحة بكل شيء إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآل وأخرين بارك وسلم يا الله تعالى صلاة سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ادفعنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء والمختلف والشتاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. بالصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سمع الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.